Gimbal doang banyak tapi nggak pernah dipakai atau jarang dipakai. Yah, itulah ST Media. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito. Ya, baik lagi dengan gua, dan di sini gua pengen sharing sedikit aja kenapa ST Media itu kagak pernah, atau mungkin gue bisa bilang jarang lah, pakai gimbal buat produksi. Kenapa topiknya begini? Karena kita belum ada bahasan lagi buat produk-produk terbaru, guys. Tapi kita balik lagi ke soal kenapa ST Media nggak pernah pakai gimbal gitu kan. Kalau gua boleh recall sedikit aja, ST Media itu kan kegiatannya sebenarnya kalau tahun-tahun lalu, tahun-tahun kemarin gitu ya. Awal tahun ini sih nggak ada keluar kota, cuman tahun-tahun kemarin itu kita ada keluar kota, ada juga keluar negeri, atau kita nge-trip kreatur. Itu kita sama sekali nggak pernah bawa gimbal, atau kita memutuskan untuk tidak memilih bawa gimbal. Yang padahal seperti yang kalian lihat di depan muka gua ini ada 4 gimbal, masih ada 3 lagi di sana sebenarnya gitu kan. Belum lagi ditambah sama gimbal-gimbal HP, itu ada banyak banget. Dari yang paling compact begini nih, paling compact si Keren 3, ada RS Mini 3, ini gue lupa Zhiyun apa nih, Zhiyun apa. Cuman pilihannya banyak banget tapi kita tidak pernah pakai. Nah, buat jawaban klisenya sebenarnya ya emang karena kita nggak butuh-butuh banget, dan gue juga punya alasannya. Tapi sebelum lanjut, gue turunin dulu ini gimbalnya karena rusuh banget. Gue pengen cuma satu aja yang sering kita pakai, yang paling all around buat dipakai. Nah, ini si RS3 Mini ini. Akan tetapi sebelum kita lanjut soal alasan kenapa ST Media tidak pernah pakai gimbal atau tidak memilih untuk pakai gimbal buat produksi, gua pengen ngingetin kalau kita punya produk digital, kalian bisa cek aja ke stdigital.id. Di websitenya kalian bisa cek aja produk-produk digital kita, kayak contohnya ada preset foto Lightroom yang bisa bikin foto kalian jadi epic. LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar HP iPhone kalian gambarnya bisa kayak pakai kamera mirrorless. Kemudian LUTs di Log M untuk para pengguna DJI Osmo Pocket 3 atau drone-drone lainnya yang bisa dipakein di Log M pokoknya lah ya. Ya kalau misalkan kalian udah tertarik bisa langsung cek aja ke deskripsi. Sama satu lagi, kalian juga bisa join membership kita ya. Kedepannya konten-konten sharing seperti ini bakal masuk ke konten membership ST Media. Nanti mungkin bisa kayak BTS gua lagi ngambil gambar, atau nanti ada sharing-sharing dari Bang Erwin atau Wowo, bahkan juga bisa masuk di membership. Ya hitung-hitung kalian juga bisa support kita. Terima kasih. Dah, intronya kepanjangan. Sekarang kita bahas kenapa ST Media tidak memilih untuk membawa gimbal buat produksi. Mungkin sebelum mulai kita tanya Wowo dulu. Wo, kenapa lu memilih nggak pakai gimbal? Padahal gimbal kan kalau video bisa bikin gambar lo jadi stabil kok. Berat, repot. Berat, repot. Apalagi? Gua nggak jago pakai gimbal. Enggak, dia tadi tuh sebelum dia ngomong begitu, ngomong sama gue, ngapain sih pakai gimbal? Orang gampang banget, tinggal handheld doang bisa stabil. Nah, kalau gua ya sebenarnya tergantung keperluannya dulu. Kalau misalnya modelan kita kayak waktu di Gumuk Pasir itu buat syuting Navaranya Bang Erwin, mobil produksi kita, itu perlu banget buat pakai gimbal. Tapi kalau gua recall lagi, ya kita ada momen buat pakai gimbal untuk ngambil gambar mobilnya. Mungkin cuplikan-cuplikannya ada, bisa dikasih unjuk, kayak kita following mobilnya segala macam, terus gua kayak ngedoli ke depan gitu kan, itu bisa pakai gimbal. Bukan bisa pakai gimbal, itu lebih enak pakai gimbal. Tapi setelahnya kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu gimbalnya nggak pernah kita pakai, dan kita lebih memilih buat pakai handheld. Gua nggak tahu karena faktor males. Gue sih bilang karena faktor males kali ya. Ujung-ujungnya tuh shootnya tuh kita akalin buat ngambil still, atau kita buat sembari panning, sembari atur blockingan mobilnya, kayak mau lewat mana kita udah standby di posisi tersebut. Kita bisa rekam normal juga, atau kita pakai slow motion ya, karena di kamera kita kan udah pakai Fujifilm X-A2S yang dimana udah dibekali 4K 120p dan juga udah dibekali IBIS. Jadinya ya udah cukup sebenarnya tanpa gimbal. Belum lagi kalau bentukan syuting adventure seperti itu di luar yang Gumuk Pasir ya, medannya itu kita nggak tahu seperti apa. Apakah kita bakal mendaki gunung, lewati lembah gitu kan, ataukah kita masuk ke hutan, atau kita masuk ke curug, atau kita main ke laut atau ke sungai gitu kan, atau tiba-tiba hujan, kita lagi pakai gimbal, ya mau nggak mau gimbalnya dilipat karena gimbal itu kan nggak bisa kena air. Makanya dari faktor-faktor tersebut, at least buat penggunaan kita, bukan penggunaan user general gitu ya, penggunaan kita pakai gimbal buat nge-trip adventure seperti itu justru malah menghambat mobilitas dan versatility kita. Jatuh, bodo amat.
ya seperti yang gue mention tadi, yang paling PR kalau misalnya kita lagi ngetrip itu hujan atau kita lagi ngetrip itu ke selebor air laut segala macam yang tidak kita inginkan. Kalau pakai gimbal ini tuh resikonya lebih gede lagi. Kita juga orangnya gerasa gerusuk, jadi kita memilih untuk tidak pakai gimbal. Kalaupun kita paksain pakai gimbal, andai kata tiba-tiba hujan, itu mau nggak mau harus kita lipat lagi, kita fit in di tas lagi, masukin lagi. Kalau kita keluarin lagi, ya mau nggak mau dibalancing lagi. Karena kan kalau di tas dia nggak bisa dengan ukuran sekompak-kompaknya gimbal, ukuran begini aja itu tetap gede, harus di fit in lagi, armnya dipendek-pendekin, mini tripod cabut segala macem, dan itu kalau kita mau pakai lagi harus balancing lagi dan itu makan waktu. Atau misalnya gua ada satu contoh lagi yang sering kejadian juga kalau kita lagi ngetrip keluar gitu ya, yaitu tuker-tukeran lensa. Kalau misalnya nggak pakai gimbal itu tuker-tukeran lensa lebih enak, atau misalnya gua butuh lensanya Wowo, ya udah kita tinggal tuker kamera aja, tinggal dipakai gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai gimbal, kalau gua mau tuker lensa itu ribet banget, harus copot-copot pasang, ya mau nggak mau gimbalnya mesti dimatiin, mesti dibalance lagi. Kalau misalnya gue mau pakai kameranya aja deh, tetap aja kita pakai quick release emang, tapi kan tetap tuh makan waktu, nyopotinnya lagi segala macam, matiin gimbalnya. Ya pokoknya dengan gimbal ketika kita pakai untuk ngetrip di workflow kita itu malah menghambat gitu ya, malah memperlambat, bukan menghambat, malah memperlambat, bukannya bikin jadi efisien. Nah tadi kan gue juga ada bilang kalau misalkan gimbal yang kita pakai quick release, kalau kalian mau tahu gimbal yang kita pakai selama buat produksi, ini adalah DJI RS Mini 3, ya kalian bisa lihat ukurannya compact, ini terlihat jadi panjang karena ada si tripodnya. Tapi ketika tripod ini dicabut seperti ini ukurannya compact banget. Dia lumayan juga bisa nahan beban di 2,5-2 kg kalau gua ngeliat papernya aja. Tapi kalau di case kita nyatanya contoh kita bisa nahan beban seberat apa itu bisa pakai X2S, bisa pakai 27 mm Viltrox, bahkan 75 juga bisa, itu ditambahin mic di atasnya itu masih juga bisa. Plus juga ND filter. Kemudian di RS3 Mini ini juga plate-nya bisa dibuat vertikal gitu ya. Jadi dia nggak mode potret kayak gimbal-gimbal pada umumnya, harus ganti mode dia ke potret, enggak, kita tinggal geser ganti vertikal, itu bisa juga di gimbal ini. Jadi kalau mau bikin kebutuhan reels ya kalian bisa consider gimbal yang satu ini. Selain poin yang gue sebutin tadi, kenapa kita pakai RS3 Mini buat pakai produksi kalau kreator gitu ya? Karena dia mountingnya quick release. Akan tetapi kita di sini ganti buat plate-nya dan quick release-nya ini kita pakai punyanya si Valcam Ulanzi ini yang F38. Kenapa kita ganti? Biar si mountingnya ini itu satu ekosistem sama tripod yang kita pakai. Jadi ketika kita mau copotin kameranya kita butuh di tripod, ya udah tinggal copotin aja, tinggal tempel tripod. Kalau kita pakai plate bawaannya si DJI ya mau nggak mau kita harus ganti mounting lagi, ribet lagi, makan waktu lagi. Nah, jadinya kita pakai si Valcam Ulanzi ini. Ya, meskipun demikian kita udah coba workflow gimbalnya kita permudah lagi, kita coba ganti plate-nya jadi quick release-nya Ulanzi biar satu ekosistem sama tripod kita, biar gonta-ganti setupnya itu jadi cepat. Kalau kita mau pasang di kamera clip yang biasa gue pakai itu juga Ulanzi, bisa langsung pasang aja, nggak perlu ganti-ganti mounting. Ujung-ujungnya di trip berikutnya, karena pengambilan gambar yang kita lakuin itu simple-simple aja, nggak butuh pergerakan ekstrim kayak harus pakai gimbal gitu ya, kita nggak bikin sinematik yang gimana-gimana, kita baru sadar ternyata buat ngambil gambar kayak di trip sebelum-sebelumnya tersebut itu nggak butuh-butuh banget pakai gimbal sebenarnya. Apalagi kalau di kita mostly itu kebutuhannya kita pakai buat talking head atau kayak buat dokumentasi perjalanan aja, kayak kebanyakan still aja diem, itu di handheld juga bisa, atau kayak misalnya nge-following Erwin tipis-tipis, itu juga bisa, tinggal handheld aja, atau nge-following kru-kru yang lain, kalau misalnya lagi in frame di kamera, itu kita pakai X2S, kita handheld, manfaatin IBIS-nya aja, itu udah cukup sebenarnya, nggak perlu pakai gimbal. Dan gue membayangkan lagi gitu ya, kayak contohnya kita masuk ke hutan waktu kita syuting foto burung, itu kreatif adventure yang hunting burung, itu ke Carita, ke Banten, ke hutan misalnya dari awal itu kita ngide pakai gimbal. Itu mah ribet banget guys. Masuk ke hutan, belum tanahnya basah, licin, belum akar-akarnya segala macam, belum ada binatang-binatang, lo pakai gimbal tuh dimegangin begini. Udah repot banget ya, gue nggak tahu sih. Wow, mungkin lebih terbiasa kali ya, dia lebih master dari gue soalnya. Tapi kalau gue pribadi sih males banget pakai gimbal kan, apalagi kalau gue mau ngambil low angle, misalnya gue lagi ngeliatin pohon-pohonnya gitu, Win, gue mau ambil low angle nih, gue pakai gimbal. Oh my goodness. Atau ya sebenarnya sih ada cara lain, begini, ya bisa aja gitu kan. Cuman pegel, males, gue mendingan tidur-tiduran
Gue lebih milih buat tidur-tiduran, gue handheld aja buat ngambil low angle tersebut, ya udah lebih enak. Ya kan, kalau gua bawa gimbal, ujung-ujungnya tuh bakal gue copot kameranya, gimbalnya nggak gue pakai. Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang tadi gua udah sebutin gitu ya, ngelihat medan-medan yang udah kita lakuin juga suka gak pasti seperti apa medannya, akhirnya kita memutuskan untuk tidak bawa gimbal lagi. Contohnya kayak di trip waktu kita ke Taman Galuh di Banyuwangi. Dan seperti yang udah gua mention sebelumnya, kalau misalnya ada syuting mobil lagi, jadinya kita udah planning, kita udah standby aja di beberapa posisi, kita pegang handheld aja kameranya. Yang satu mungkin kameranya X2S nyalain slow-mo, atau yang satu lagi kita ambil normal aja. Kemudian kita atur juga blockingnya. Kita atur juga untuk blockingannya, Wowo di sini, gua di situ ya kan. Ya udah standby di situ, tinggal ambil aja, kita ambil panning kah, kita ambil still kah, itu udah lebih mudah dibandingin pakai gimbal. Bang, kalau buat komunikasinya gimana bang? Nah di situ kita pakai walkie talkie aja, tinggal ngomong, wo lo standby ya, lo pakai slow mo aja, wo dari sana, wo biarin lo pakai lens 175 agak tele, still aja nanti mobilnya maju tuh, ambil debu-debunya kayak gitu contohnya. Atau misalnya, wo coba wo di close up ke bannya, atau si wo bilang ke gua, coba dari situ ambil watt, ya udah lebih gampang juga gitu kan pengaturannya, tinggal kameranya kita pegang. Kalau di gimbal kan gue ngebayangin males banget bro. Lah terus kan di situ ada lagi following mobilnya bang, itu pakai apa kira-kira bang kalau nggak pakai gimbal? Di situ kita pakai drone aja gitu ya. Kita pakai waktu itu kalau nggak salah itu DJI Mini 3 Pro kalau tidak salah. Ya pokoknya drone-nya kecil, itu bisa masuk ke trek hutannya agak rendah gitu kan, karena dia ukurannya kecil, nggak kena dahan ranting-ranting. Tinggal mundur doang, dan itu untuk pilotin drone-nya waktu itu kita juga nge-hire satu orang lagi, jadinya lebih enak si Dika. Ya udah semuanya udah terkumpul buat footage-nya, gua sama Wowo handheld ketika blockingan 1 blockingan 2. Yang gimana caranya itu posisi gua sama Wowo nggak kelihatan di drone, ya udah drone-nya tinggal following aja. Jadi semua angle udah dapet tanpa harus pakai gimbal. Dan gue juga lupa nih, waktu di Banyuwangi itu kita udah megang DJI Osmo Pocket 3. Gimbal kamera dengan ukuran yang jauh lebih compact, jauh lebih simpel lagi buat dipakai, nggak makan tempat, bisa dikantongin doang. Makin kesini gimbal ini si Mini 3 apa sih? RS3 Mini ini nggak pernah kita pakai lagi jadinya. Kalau pakai Osmo kan udah jelas kita nggak perlu balancing. Kita putar layarnya, dia nyala, gambarnya proper, udah bagus banget, udah enak banget. Apalagi kalau misalnya keperluan kita cuma buat talking head si Erwin aja, belum lagi dia bisa dikonekin pakai mic Bluetooth. Kalau buat ngevlog juga lebih versatile, buat jalan-jalan, buat agak lari sedikit itu bisa jauh lebih stabil, beban si videografer juga lebih mudah. Kalau kita ada trek ngedaki kek, trek ke sungai kek, ke curug segala macam, itu megang ini juga nggak ngeri, nggak sengeri kita bawa gimbal, jadinya ya sorry to say RS3 Mini jadinya kita terantarkan. Tapi ya kurang lebih begitu kenapa kita kalau ngetrip keluar itu nggak pernah pakai gimbal kamera yang gede-gede seperti ini lagi. Ya sebenarnya faktor terbesarnya sih Osmo Pocket 3 itu. Nah sekarang kalau misalnya buat syuting sehari-hari, ya lo tau lah kan kalau gua pribadi di SM Media ini kalau emang keperluannya begitu doang ya udah di studio aja cukup. You don't say lah, ngapain lo di studio begini pakai gimbal kayak orang bener aja gitu kan. Nah terus bang kalau misalkan lagi keluar syuting, hunting foto gitu atau hunting video sama si Wowo itu pakai gimbal juga apa enggak? Tentu saja tidak gua pakai. Simple aja jawab. Karena ditegor satpam. Kalaupun kita harus bawa gimbal, ya udah kita bawa aja si Osmo Pocket 3. Kalau kita bawa gimbal dengan ukuran yang mungkin compact seperti ini aja ya, gimbal profesional buat produksi, itu udah otomatis banget ditanyain, buat apa ya mas ya? Keperluannya buat apa gitu kan? Buat ini, apakah buat itu? Ya sebenarnya sih nggak salah juga kalau mereka mau nanya, tapi kalau nanya doang, ya udah. Tapi kalau udah nanya, mas di sini kita nggak boleh buat ambil gambar soalnya gini privasi bla 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 bla. Yang padahal kalau gua pribadi ketika gua ditegur di situ tuh ya gua syutingnya di ruang publik juga, nggak masuk ke gedung orang, nggak masuk ke rumah orang, nggak masuk ke area privasi lah, bener-bener ya di pinggir jalan aja. Ya nggak usah muluk-muluk bawa gimbal dah, lo kamera keluar aja udah target lock langsung sama security. Tapi bukan berarti dari cerita gua tersebut gua pengen nyampein ke kalian kalau penggunaan gimbal profesional yang buat kamera seperti ini nggak ada gunanya gitu ya. Tetap berguna, pasti berguna karena kita lebih memilih yang simple-simple, yang efisien karena kita orangnya pada males-males, pada nggak kuat, pada nggak olahraga, males bawaan berat, jadinya kita pakai Osmo Pocket 3 aja. Di sini ya kalau buat gimbal kamera
seperti ini yang profesional bukan nggak berguna, bukan nggak kepake, tapi ya penggunaannya tidak se-primary itu di ST Media. Tapi kalau misalnya kita lihat workflow yang secara general, gue yakin ya peran gimbal kamera profesional seperti ini pasti berimpact banget sama kualitas kerjaan kalian, dan gue yakin kalian juga pasti pada pakai gimbal kamera profesional seperti ini. Kayak contohnya yang sering banget gue lihat buat job-job weddingan, videografernya itu pada pakai gimbal seperti ini buat ngambil gambar sinematik atau ngambil gambar dokumentasinya bisa lebih stabil. Ini krusial banget perannya buat mereka gitu kan. Atau misalnya kalian mau bikin konten-konten kayak garasi drift juga, ya peran gimbal itu otomatis sangat-sangat krusial juga. Atau misalnya kalian bikin proyekan video kayak Mas Putra Ausa gitu kan, mau following yang lagi bikin kampus-kampus gitu, bikin company profile kayak gitu, nge-follow, pindah-pindah kiri kanan. Itu kalau handheld sih setengah mampus, mesti pakai gimbal. Ya jadinya peran gimbal kamera profesional seperti ini, perannya itu krusial banget di pekerjaan tersebut atau di pekerjaan lainnya yang belum gua sebutin. Ya kalau di ST maklumin aja gitu ya. Ya lo lihat videografernya kayak gua begini. Wow gitu kan. Jadi gimana ya? Pengen sih pakai gimbal, males banget gua. Salah orangnya sebenarnya. Atau jangan-jangan diantara dari kalian gitu ya, para master handheld yang bisa ngambil gambar stabil itu merasa kayak lu ngapain sih pakai gimbal, cupu banget, handheld lah ya. Kalau misalkan ada orang-orang seperti itu, boleh komentar aja di bawah, ramein videonya. Tapi ya udah itu aja untuk videonya. Di sini gue pengen sharing aja kenapa kru-kru di ST Media itu tidak pernah pakai gimbal kamera profesional seperti ini buat produksi. Bukan nggak pernah, udah jarang banget buat pakai. Kalau misalnya kalian punya pengalaman berbeda ketika pakai gimbal, keluh kesahnya juga boleh komentar aja. Dan ya semoga bisa ngisi waktu kalian, dibandingin kita juga nggak ada konten. Gue berharap ini bisa bermanfaat juga buat kalian, bisa buat seru-seruan aja nontonnya gitu ya. Di sini gue ada Skavito yang udah keringetan, gue bayangin nih, YouTuber ST Media syuting studio nggak pakai AC, gue udah keringetan banget tuh, kacau banget ya. Di situ ada Wowo dan jangan lupa untuk berkarya.